Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel YouTube Mini Moto. Channelnya seputar mini trail, ATV, mini bike dan juga mini jeep ya. Nah, untuk para penonton semua atau para subscriber semua, kita akan kasih info-info tentang RXF 150 Freeride ya yang ada di depan kita ini. Nah, ini kan RXF 150 Freeride ini kondisinya masih standar dan suka dipakai oleh saya dan juga anak saya. Kadang-kadang kebanyakannya sih dipakai untuk anak saya ya. Nah, ini 150 Freeride yang ringnya 16-19. Nah, saya mau berbagi tentang RXF 150 Freeride ini. Pengalaman menggunakan RXF 150 Freeride ini kondisi standar dipakai di track sirkuit oleh anak saya untuk bermain berlatih motocross ya, pemula. Oke, kita mulai dulu dari pertamanya kan pertamanya seperti dalam dus itu dulu ya, kita rakit. Nah, yang udah jadi seperti ini, yang udah jadi. Nah, ini sudah dipakai. Nah, ini. Nah, pas begitu pertama kita pakai, pas begitu kita setting, ada beberapa yang harus diinformasikan buat semua penonton, baik yang mau beli RXF 150 atau yang belum atau berencana mau ngambil RXF 150. Nah, untuk karpet penghalang lumpur belakang, nah ini kan tidak ada baut untuk ke swing arm ya. Jadi ini sebaiknya diikat pakai ripet. Nah, seperti ini juga diikat. Jadi kenapa sih harus diikat? Karena kalau nggak diikat nanti bisa berisik atau bisa menyelinap, bisa kena ke sini ke ban. Nah, bisa ke sini dan bisa berisik lah, intinya kurang nyaman. Jadi ini kita ikat. Sama halnya juga di RXF 50 cc juga yang itu. Nah, ini yang RXF 50 juga. Nah, ini diikat juga pakai ripet. Nah, kalau nggak diikat ini nanti kena ke ban. Seperti itu ya. Oke, itu tips-tips pertama. Yang keduanya, nah ini untuk transmisi nih, transmisi untuk tuas transmisi. Jadi penggunaan tuas transmisi ini bisa disetting sesuai penggunaan. Kalau misalkan mau pakai sepatu yang bukan sepatu motocross atau bukan sepatu buat off-road, nah segini cukup, segini. Nah, ton bawa sepatu biru. Jadi kalau misalkan pakai sepatu biasa, ini segini cukup ya. Kita coba. Nah, ini kita bawa sepatu. Nah, kalau segini cukup ya. Nah, tapi kalau misalkan mau pakai sepatu semacam ini, nah mau pakai sepatu ini kurang, ini terlalu gini ya, terlalu ke bawah. Jadi ini kurang atas sedikit. Jadi kalau pakai sepatu buat off-road atau buat adventure, ini kurang atas. Tapi kalau misalkan untuk bermain-main pakai sepatu biasa, ini cukup segini ya. Jadi ini tinggal diatur aja. Oke. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan mungkin apalagi ya. Oh, ini tutup rantai belakang sebaiknya ini dibuka aja kalau untuk off-road, karena ini malah menghalangi rumput atau menghalangi lumpur nanti malah di sini numpuk ya. Dan ini juga tutup rantai di gear depan juga dibuka saja kalau untuk off-road, supaya tidak mengganggu ya, seperti itu. Nah, ini tadi mulai dari karpet ini diikat pakai ripet boleh. Terus ini untuk transmisi tuasnya juga diatur-atur sesuai keinginan. Terus itu ya,
tutup rantai, tutup gear. Nah, selanjutnya jangan lupa juga kalau habis off-road ini dicek-cek baut-baut ya, semacam baut standar, ini baut-baut, terus baut-baut dudukan mesin, baut-baut dudukan keran itu dicek-cek lagi, baut-baut master rem, semua juga dicek-cek karena kalau habis off-road itu suka longgar-longgar ya. Termasuk ini juga nih, jari-jari juga ini kan udah pernah saya bikin konten jari-jari ini. Nah, ini jari-jari kan ini udah di setting ulang, jadi udah kenceng-kenceng, udah bagus. Kita kalau lihat yang masih baru nih, yang masih baru kita cek. Ini kebetulan, nah ini longgar nih. Nah, ini longgar. Jadi sebaiknya sih kalau baru beli baru itu kan belum di setting maksimal. Nah, kenor kan. Ini sebaiknya bawa ke tukang setting pelek, karena saya setting pelek di sini nggak bisa ya, karena nggak ada kuncinya dan harus sama orang yang punya kemampuan skill di dalam setting pelek. Nah, tuh ya, ini masih longgar-longgar. Termasuk yang belakang juga sama. Oh, ada sebagian yang longgar-longgar. Ini diikat. Itu ya. Terus apa lagi ya? Oke, baut-baut tadi udah. Paling stang ya. Jadi ini rekomendasi saya sih kalau mau ganti stang, pakai stang yang kayak gini nih. Ini enak dipakainya. Agak panjang dan nggak terlalu tinggi juga ya. Terus untuk tuas kopling pernah saya sampaikan juga, ini baut ini jangan terlalu kencang supaya kalau jatuh tidak mudah patah. Kalau jatuh shot. Nah, ini terlalu kencang nih kayaknya, terlalu kencang ini ton ini. Nah, terlalu kencang kan, terlalu kencang nih. Jadi maksudnya kalau jangan terlalu kencang itu, kalau jatuh itu nggak langsung patah handle-nya. Norin dikit. Nah, cukuplah segini ya, segini cukup. Pokoknya jangan terlalu kenceng, jangan terlalu longgar. Kalau terlalu longgar juga nanti malah copot bautnya. Cukup. Kurang terlalu kencang. Nah, oke lah segitu ya. Jangan lupa juga nih, ini untuk pemakaian sehari-hari, selang ini berfungsi ya. Ini selang ini berfungsi. Kalau misalkan selangnya hilang, bisa gantilah pakai selang yang lain. Selang ini maksudnya, ini kan ada lubang nih, lubang ini mesti ada. Kalau nggak ada lubang ini, kalau nggak ada lubang di sini di tutup tank, ini ada lubang. Kalau ininya nutup, itu bensin nggak akan turun ke karbu. Makanya ada lubang supaya ada udara. Nah, ini kan rentan masuk air nih kalau lagi hujan atau lagi dicuci. Makanya pakai selang ini. Ya, jadi selang ini kalau hilang, asal selang aja, jangan kemasukan air. Kalau di motor yang ini sih seperti ini nih, ada juga nih. Mana ya? Mana? Ada yang seperti ini nih. Nah, seperti ini juga boleh. Maksudnya itu. Oke, itu mungkin ya jadi tips saya buat yang punya RX F150. Oke lah, pokoknya untuk happy bermain di lumpur ini recommended, harganya terjangkau ya, tidak malu-maluin juga di bawahnya. Bentuknya bagus. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton channel YouTube Benny Minimoto. Jangan lupa subscribe ya yang belum subscribe, karena nanti pada saat 50.000 subscriber kita akan berikan giveaway mini trail 4-an. Berapa cc nanti kita infokan pada saat nyampe 50.000. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.